wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua dan para anggota Senat ITS, yang saya hormati Bapak dan Ketua dan anggota PBCR, dan tentunya sahabat-sahabat saya pada saat ini adalah hadir 4 Pacarek dan 5 dengan saya. Yang saya hormati untuk bapak-bapak para Pacarek dan ibu, dan saya hormati para dosen ITS, yang saya hormati pula para pendidik, tenaga pendidikan yang kita biasa sebut sehari-hari karyawan, dan yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa ITS. Saya sangat berbahagia sekali. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit secara singkat program kerja saya seandainya nanti saya ditakdirkan menjadi rektor ITS, yang saya kemas dalam bentuk menuju ITS 1. Lanjut. Saya punya semangat bahwa ITS harus lebih bermanfaat. Oleh karena itu, jargon saya adalah ITS bermanfaat. Lanjut. Ini kurikulum vitae singkat saya. Saya Johar Manfaat, lahir di Surabaya tanggal 2 Desember tahun 60. Jadi just 2 days ago gitu ya, 2 hari yang lalu. Kemudian saya sehari-hari adalah dosen di jurusan teknik perkapalan ITS, dan pernah menjadi ketua jurusan di teknik perkapalan itu tahun 1999 sampai 2003, dan kemudian menjadi dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS pada periode 2007-2011. ITS pendidikan saya insinyur teknik perkapalan dari ITS, lulus 86. MSc saya dalam bidang teknologi produksi kapal, lulus tahun 91 dari University of Stratford Glasgow, Inggris Raya, dan juga saya lanjutkan dengan doktornya di bidang computer aided design tahun 1994, lulus di universitas yang sama. Kemudian lanjut. Nah, untuk saat ini saya memiliki tugas tambahan, yaitu saya sebagai salah satu anggota Komisi Teknis Teknologi Transportasi Dewan Riset Nasional atau biasa kita sebut dengan BRN, Kementerian Ristek dan Teknologi. Kemudian saat ini saya juga sebagai reviewer dan interviewer program beasiswa Presiden Republik Indonesia BPRI dan beasiswa Pendidikan Indonesia BPI dari LPDB. Mungkin ya, dari mahasiswa sudah pada aware ya, sudah pada tahu bahwa ada program beasiswa untuk melanjutkan studi S2 dan S3 baik dalam negeri maupun luar negeri melalui skim ini, LPDB, Kementerian Keuangan ini. Dan juga yang ketiga, saya sekarang menjadi salah satu marine investigator dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Kementerian Perhubungan RI. Nah, itulah secara singkat CV saya. Next. Dasar dari program kerja saya tentunya adalah apa yang sudah dirilis di sana. Lanjut. Nah, kalau kita lihat kondisi ITS saat ini, saya rasa mulai hari Selasa itu pasti isu yang nomor 1 itu sudah sangat menggema di ruangan ini, dan tidak hanya di ruangan ini, di seluruh kampus ITS ini, yaitu remunerasi. Nah, ketika sistem remunerasi diberlakukan, timbul kegaduhan di sana sini. Mungkin ada di mahasiswa tidak terlalu tahu ya, tetapi kita harus ingat bahwa kesejahteraan dari dosen dan teknik tenaga pendidikan itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana mereka berkiprah dalam proses belajar mengajar, menghasilkan Anda semua, memproses Anda dan menghasilkan Anda sebagai lulusan ITS yang berkualitas. Nah, oleh karena itu terjadi bukan sedikit, cukup melebar, meluas kegaduhan itu masalah remunerasi. Oleh karena itu, apa yang terjadi beberapa atau hampir banyak di sana sini terjadi perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi tentang kekecewaan, ya. Kemudian juga tentang ketidakadilan yang dirasa di antara SDM ITS, sehingga mereka bisa saya simpulkan, katakanlah mereka bisa
merana untuk itu. Dan kita ingat bahwa di belakang SDM itu ada keluarganya. Nah, kalau keluarganya sudah tidak tercukupi seperti pada umumnya, maka akan terjadi permasalahan di keluarga juga. Dan ini tentunya bermuara pada kesejahteraan SDM ITS yang sangat berkurang. Next, lanjut. Nah, keresahan dan kegalauan ini juga muncul di tataran jurusan dan program studi. Ketika sebagian besar anggaran mereka dipotong hanya untuk sistem remunerasi ini. Jadi sistem remunerasi mungkin kalau ada di mahasiswa belum tahu, itu adalah semacam penghargaan dari institusi ini yang tentunya didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan yang diberlakukan untuk beberapa bulan ini, termasuk ITS ini, yang menggantikan dengan pola tunjangan kinerja para dosen dan karyawan ataupun teknik. Nah, ini terjadi saat ini seperti ini. Kemudian sehingga mereka menemui kesulitan dalam hal dana operasional jurusan atau prodi. Nah, runyamnya pimpinan di tataran ITS ini menurut yang saya amati dan juga di fakultas tidak terlalu mendengarkan suara jurusan atau prodi. Birokrasi yang terlalu kaku inilah yang membuat harmonisasi hubungan antara kerja antara jurusan prodi dengan pimpinan ITS dan fakultas tidak berjalan dengan baik. Dan ini tentunya bermuara pada sangat mempengaruhi kualitas kinerja SDM ITS. Nah, sehingga apa yang terjadi di lingkungan SDM ITS itu hingga sampai lanjut. Oh ya, keadaan yang lain adalah tentunya pembentukan fakultas-fakultas baru yang dulunya sudah direncanakan itu belum berhasil seperti yang diharapkan. Nah, ini juga menjadi problem besar. Jadi saya hanya menyampaikan prioritas program permasalahan yang memang secara mendesak, urgent itu harus segera direalisasi, dilaksanakan. Kemudian seiring dengan status PTNBH, legal aspek sebelum dengan serius dikaji lebih dalam tentang bagaimana aset-aset kita nanti sebagai PTNBH ini. Harus pengaturannya dengan konten, ya, kemudian dengan yang lain. Saya kira ini juga harus menjadi pertimbangan awal dalam tahap awal kita menjadi PTNBH. Lanjut. Nah, masalah remunerasi yang membuat SDM ITS merana ini sampai akhirnya kita bisa ibaratkan sampai celengan aja dibuka, ya. Jadi sudah bisa dibayangkan betapa sangat berkurangnya penghasilan sehingga celengan-celengan PCN pun bisa harus dibuka juga di tempatnya. Lanjut. Bahkan kalau buka dompet, ya dompetnya kosong gitu, ya. Ini ibaratnya seperti itu. Ini dompet, kopi lah gitu, ya. Jadi demikian perasaan dari yang menimpa saat ini, ya, yang saya amati di berbagai sektor atau unit di ITS ini. Lanjut. Bahkan melihat dompet itu seperti melihat bawang merah atau berambak, ya. Dibuka malah berbes pilih beripate gitu. Jadi sangat-sangat meresahkan betul ini dari sisi keuangan rumah tangga kita masing-masing, khususnya dosen dan teknik ini. Lanjut, masih ada mungkin gambar, apalagi kalau sudah tanggal-tanggal tua, lihat dompet itu rasanya takut sekali karena gambarnya serem, ya. Karena bawa golok dulu, ya. Tanggal segini serem lihat dompet, isinya bawa golok semua, alias seribuan, ya. Lanjut, bahkan kita sampai memerlukan transfusi darah, transfusi dana hanya untuk sekedar bagaimana mempertahankan katakanlah standar hidup yang layak bagi di antara SDM ini. Dan gak main-main, yang diperlukan adalah golongan dana 100 ribuan. Nah, oleh karena itu maka kita juga prihatin melihat ini. Saya sebagai salah satu Bacalek prihatin melihat ini, dan saya tergerak untuk mencoba membantu kita semua keluar dari masalah ini. Oleh karena itu kita harus berniat yang baik dengan tidak cara yang kriminal seperti sketsa berikut ini. Jadi kita hendaknya tidak boleh melakukan
Ya, sketsa. Never do it. Jadi gara-gara terpaksa sampai kita mengkopi uang dari uang palsu nanti. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus memecahkan permasalahan remunerasi, sistem remunerasi ini. Kita tidak bisa menghilangkan karena ini sudah menjadi aturan pemerintah. Yang bisa kita lakukan bagaimana kita membuat sistem remunerasi ini bisa lebih baik, gitu ya, bisa lebih dapat acceptable, diterima oleh semua lapisan, semua jenjang. Oleh karena itu saya memberikan sebuah sketsa bagaimana kita mencoba menangani sistem remunerasi. Inilah tugas kita semua yang ada di ruangan ini dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memecahkan permasalahan ini. Dan insya Allah mari kita bersama memecahkan ini. Dan sudah saya coba untuk pecahkan tadi. Kemudian saya masuk secara singkat juga program kerja secara umum. Tentunya kita juga harus inline dengan apa yang ingin negara kita miliki atau capai. Dan saat ini tentunya ada 4 prioritas. 4 prioritas yaitu Indonesia senantiasa ingin mencapai kedaulatan pangan, yang kedua ingin senantiasa mencapai kedaulatan energi, pemanfaatan sumber daya air karena beberapa dari wilayah kita adalah lautan dan itu sumber air yang melimpah sebetulnya. Belum lagi kita dapat hujan yang luar biasa, kemudian bahkan juga banjir ya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan walaupun sifatnya banjir bandang dan tsunami, kita manfaatkan untuk dijadikan yang lebih positif, kenapa enggak? Dan isu yang terakhir adalah kemaritiman yang memang betul-betul saat ini sudah diangkat oleh pemerintah kita. Saya akan sedikit silakan next. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjawab semua program dari negara kita itu yang 4 itu, bahwa ini berarti bahwa unit-unit akademis mulai fakultas, jurusan dan seterusnya itu harus mampu menjawab tantangan dari keempat program prioritas di atas melalui beberapa revisi silabus, karena kurikulum baru kan baru saja ditetapkan. Jika kita menyesuaikannya dengan silabus, nanti pada 5 tahun yang akan datang kita revisi lagi. Next. Nah, kalau kita melihat bidang kemaritiman itu ada spektrumnya kurang lebih seperti ini. Mungkin saya tidak bisa terlalu detail karena waktu sangat dibatasi oleh Pak Pujo sebagai moderator ya. Nah, itu kira-kira spektrumnya adalah meliputi 4 subbidang: transportasi laut, energi dan sumber daya mineral di laut, kemudian kelautan dan perikanan, dan tidak lupa sekarang yang harus kita angkat adalah pariwisata bahari. Dan masing-masing di sana ada beberapa sub-sub bidang. Next. Kemudian tentunya ada dukungan sektor-sektor pendukung pada bidang maritim ini yang semuanya tentunya sangat inline dengan bidang keahlian di prodi-prodi yang ada, yaitu misalkan industri penunjang, tentunya banyak sekali dari TI gitu ya, bisa mendukung itu industri kalangan kapal, apalagi itu dari background saya dan beberapa bapak yang memang atau saudara yang dari bidang perkapalan dan kelautan, industri wahana pantai dan lepas pantai, apalagi ini, kemudian pertahanan dan keamanan dan seterusnya. Next. Dan ini harus mendukung ada yang disebut dengan 22 kegiatan ekonomi yang ditentukan dalam MP3EI. MP3EI itu adalah Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Itu ada 22 kegiatan ekonomi yang meliputi itu semua. Oke, next. Lanjut. Nah, kemudian sangat terkenal, kita sudah paham ada poros maritim dan tol laut. Kira-kira secara singkat kita bisa artikan seperti ini makna dari poros maritim. Indonesia sebagai poros maritim dunia diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi kelangsungan pembangunan nasional dan kini dan ke depan. Dan ini direncanakan
diwujudkan juga dengan melalui tol laut yang maknanya adalah konektivitas laut dengan beberapa target ataupun fokus seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya maksudkan program kerja kesejahteraan. Jadi bagaimana nanti kiat saya pribadi sebagai program kerjanya, tentunya adalah kita lakukan modifikasi dan perbaikan sistem remunerasi tadi. Yang kedua, kita kaji ulang sistem remunerasi ini sehingga menghasilkan sistem yang lebih baru yang bersifat lebih adil gitu. Kemudian juga untuk meningkatkan produktivitas kerja, sistem lembur di luar jam kerja akan coba saya berlakukan kembali karena secara umum ini ada beberapa jurusan atau prodi yang tidak menerapkan ini lagi, sehingga sistem lembur ini diperlukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian meningkatkan kebersamaan ini normatif selalu kita jalankan. Nah, kemudian ada perhatian tentunya. Ya sini, mohon maaf ini menurut saya ya sudah ada tapi masih belum optimal apresiasi terhadap calon-calon pensiunan maupun para pensiunan itu sendiri. Oleh karena itu mungkin kita perlu juga bekali para calon pensiunan ini dengan workshop keterampilan, hobi dan wirausaha bagi yang akan pensiun. Bahkan penyelenggaraan perkumpulan pensiun ITS melibatkan juga pensiunan ini dalam mengelola unit-unit usaha ITS. Karena apa? Sebagai PTNBH kita bisa memiliki unit-unit usaha yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan ITS itu sendiri. Dan juga penciptaan saluran komunikasi yang baik antara pimpinan institut dan SDM ITS. Sehingga jangan terjadi lagi bahwa antara dosen, karyawan, mahasiswa itu ada gap. Itu jelas akan mengurangi kebersamaan. Next, program kerja pendirian fakultas baru. Berdasarkan permasalahan yang tadi belum terselesaikan, maka saya akan sangat serius, sangat komited untuk mewujudkan pendirian Fakultas Teknologi Elektro. Karena sudah direncanakan. Kedua, Fakultas Sains dan Terapan untuk prodi-prodi D3 dan D4. Ketiga, Fakultas Ilmu dan Teknologi Bumian, prodi-prodi teknik geofisika, teknik geomatika, dan terakhir tentunya Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Jadi ini akan menjadi salah satu prioritas juga di dalam kita menyongsong atau bahkan mengisi sebagai PTN kita. Next. Kemudian dari akademik saya kira ini standar, kita melanjutkan capaian-capaian positif yang telah dicapai oleh Pak Priyogi dan kawan-kawan saat ini berdiri. Kemudian juga memperbaiki beberapa hal yang sudah berjalan seperti halnya dan akan kita tingkatkan. Nomor 4 itu mutu laboratorium dengan sertifikasi yang sesuai. Kemudian yang kelima, pemberdayaan dan peningkatan tenaga laboran atau teknisi laboratorium untuk menunjang penelitian. Lanjut. Untuk kemahasiswaan, saya sudah menangkap bahwa ada keresahan juga di antara mahasiswa. Mudah-mudahan saya benar dan insya Allah benar ya, bahwa ada keresahan tentang UKT, uang kuliah tunggal. Nah, ini nanti harus dilakukan pengkajian ulang dan untuk kemudian kita definisikan sistem yang baru yang memang lebih bisa diterima oleh mahasiswa. Kurang 2 menit ya. Baik. Kemudian meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, pengembangan dan peningkatan keterlibatan mahasiswa melalui ekstrakurikuler dan soft skill, dan kemudian terakhir peningkatan jumlah mahasiswa asing melalui kerjasama internasional. Next. Sarpras saya kira kita harus membuat selalu ramah lingkungan kampus kita ini, kemudian menata kembali klasterisasi dari gedung-gedung, bangunan-bangunan, jurusan-jurusan yang menjadi bagian dari fakultas. Yang untuk tujuan ini gedung-gedung baru mungkin akan harus dibangun sesuai dengan keperluan. Sebagai contoh di FTIF, SI masih di sana ya, terpisah dari informatika atau IF. Nah, ini kenapa kita klasterisasi sekalian? Kalau kita lihat SI juga kurang bisa kondusif di sana, saya lihat ya, sehingga kalau dekat dengan IF akan lebih baik. Bahkan di FTK, waktu saya sendiri, ketika saya jadi dekan, itu saya pernah mengusulkan ke pimpinan ITS membangun bangunan gedung di sebelah timur dari existing kampus yang ada saat ini. Tetapi memang karena belum jadi prioritas, maka ini ditangguhkan. Nah, ini akan menjadi serius karena ada jurusan atau prodi baru yaitu transportasi laut. Apalagi
untuk visi maritim ITS sendiri. Ingat, di visi ITS ada kata kelautan, berarti kita juga harus mendukung kemaritiman itu karena kita punya potensi itu. Lanjut, baru. Ya, saya kira kemudian kita selesaikan pembangunan yang ada. Lanjut. Kemudian ini saya kira juga standar, kita lanjutkan saja dari Pak Priyogi dan kawan-kawan yang sudah menghasilkan beberapa capaian positif. Lanjut. Demikian pula ini saya kira normatif, tapi memang penting sekali capai. Lanjut. Nah, ini artinya dengan kebersamaan kita majukan ITS ini. Dan sebagai akhir kata saya juga mempunyai pesan untuk kita semuanya saja. Monggo Mas, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan saudara semua, menurut pandangan saya, seorang pemimpin seharusnya memiliki 3 sifat utama. Yang pertama adalah senantiasa takut kepada Tuhannya. Yang kedua, senantiasa mencintai Tuhannya. Dan yang ketiga, senantiasa gemar untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Di samping itu, seorang pemimpin haruslah berani bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa berupaya untuk memiliki dan menjaga sifat-sifat tersebut. Dan marilah kita bersama-sama memperkokoh persatuan dan kesatuan kita untuk memasukkan ITS ini menjadi lebih bermanfaat. ITS bermanfaat. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam kami berucap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.